സാർ സംഭവം വളരെ സീരിയസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലത്തെ സ്ഥലമല്ല. ഇനി നമ്മളാരെങ്കിലും ചത്താലേ നാട്ടിലുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ്. പോയാലും ശരി. Hai everyone, welcome to Om Rewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film India Selatan lagi yuk. Film yang berjudul Unda keluaran tahun 2019 ini menceritakan tentang sekumpulan polisi bodoh amatir yang malah ditugaskan di daerah konflik penuh dengan pemberontak. Bermodalkan dengkul dan senjata seadanya, mereka harus mengamankan daerah itu dari serangan para pemberontak. So, mau tau gimana caranya mereka bisa bertahan hidup di tempat konflik itu? Nggak usah pakai lama deh, bemper Om Rewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan markas kepolisian Kerala yang sedang rempong-rempongnya. Ternyata saat itu akan diadakan pemilu nasional India. Karena pemilu itu sangat penting, jadi sangat rawan terjadi sabotase di daerah-daerah yang rawan konflik. Karena hal itulah seluruh kepolisian di negara bagian diperbantukan untuk mengawal pemilu itu. Nah, untuk kepolisian Kerala akan ditugaskan ke negara bagian Jharkhand. Nah, posisinya di sini nih, daerah yang berbatasan langsung dengan Bangladesh. Nah, diketahui di perbatasan dengan Bangladesh itu ada pemberontak yang bernama Maois. Mereka menuntut kemerdekaan dari India. Itulah kenapa pemberontak Maois itu berniat mengacaukan pemilu. Singkat cerita, para polisi Kerala itu pun langsung naik kereta ke Jharkhand, termasuk 8 orang polisi bodoh yang nggak tahu bahayanya ditugaskan pergi ke Jharkhand. Mereka menganggap ini cuma piknik biasa. Terbukti baru juga sampai stasiun, mereka malah udah bikin ulah, mainin botol aqua. Sampai-sampai polisi di sana yang lagi standby langsung kaget. Oh, ngantuk. Sesampainya di Jharkhand, polisi-polisi dari segala penjuru negara bagian ini pun gak langsung diterjunkan ke daerah konflik, melainkan mereka disuruh mengenal dengan baik dulu daerah itu. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan bila ada kampanye di sebuah alun-alun. Di sana ada pencopet yang lagi ndulit-ndulit dompet korbannya. Tapi pas tuh pencopet ngeliat lagi dipelototin sama inspektur yang bernama Mani, ketua dari tim 8, tuh pencopet langsung kena mentalnya. Pas ditanyain sama si Goku kenapa nggak nangkap tuh pencopet, Mani bilang, santai ya tuh bro, dia cuma pencuri kecil, mungkin dia nyopet buat makan keluarganya. Mau lihat nggak pencuri yang gede tapi nggak ketangkep-tangkep? Noh, sekarang lagi pidato di panggung. Singkat cerita, Mani pun mendapatkan tugas untuk memimpin tim 8 dan mengawal pemilu di daerah pedalaman. Di saat yang bersamaan, tim 8 malah lagi asik minum congyang di pojokan. Mereka nggak sadar aja kalau mereka akan ditempatkan di daerah yang paling rawan. Singkat cerita, mereka semua pun langsung capcus ke pedalaman Jharkhand. Nggak lama kemudian, mereka pun sampai di kamp pertahanan tentara perbatasan India. Baru juga sampai, anggota tim 8 ini kembali berulah. Mereka malah pipis sembarangan. Nah, pas ngeliat penjaga di atas, Goku baru sadar kalau tempat yang mereka kencingin itu adalah ladang ranjau aktif. Lah, dan salah sedikit aja tuh burung bisa langsung terbang ke surga. Tapi nggak lama kemudian, kepala inspektur Matthew bilang ke Mani kalau tim 8 tidak bisa menginap di kamp itu karena tempat itu sudah kelebihan kapasitas. Jadi mau nggak mau, tim 8 harus pergi menuju ke pos pedalaman sore itu juga. Singkat cerita, tim 8 pun kembali harus menyusuri hutan. Tapi di tengah jalan ada suara tembakan. Jelas aja tentara di sana pun langsung pada siaga. Pas dicek, ternyata cuman ban truk aja yang meledos. Sialnya, tuh truk nggak membawa dongkrak. Jadi mau nggak mau, para polisi itu pun harus mengangkat tuh truk sampai mendedet. Setelah berhasil memasang ban, Mani malah menyuruh semua anak buahnya untuk berbaris dan berjalan mengikuti truk dari belakang. Mani beralasan karena tempat itu masih penuh dengan ranjau darat. Jadi kalau tuh truk nginjek ranjau, yang jeblok cuman truknya aja. Ya paling sama bonus supirnya aja sih yang mokat. Nah, di sini baru deh tim 8 mulai sedikit parno. Kok ada acara pakai ranjau-ranjauan segala ya? Ini piknik atau mau perang sih ya? Nah, di tengah jalan, tim 8 pun dibagi menjadi 3. Untuk si Mani, dia akan ikut dalam tim pimpinannya si Jojo. Tak terasa, mereka pun berjalan sampai malam. Nah, di sebuah bangunan di tengah antah berantah, Mani dan tim 8 pun disambut oleh tentara yang bernama Kapil Dev. Singkat cerita, sesampainya di barak, para polisi katro ini pun malah langsung rebahan dan berniat bobo. Jelas aja si Kapil heran. Lah edan, polisi Kerala itu ditugaskan untuk membantu dirinya di sini. Ini malah ditinggal bobo. Tapi Mani bilang kalau mereka tuh sangat capek, jadi mereka mau ngelurusin jempol sebentar. Nah, di tengah malam, HT tiba-tiba berbunyi. Kampret satu, di sini berudu berbulu ganti. Siap-siap bro, diperkirakan ada separatis Maois yang mendekat, over.
Jelas saja si Kapil langsung menyuruh para polisi karbitan itu untuk bersiaga. Alhasil dengan ngantuk-ngantuk, iler tank delewer, mereka pun bersiaga. Kampretnya, karena kegelapan itu polisi kucluk ini malah nyalain lampu buat masukin peluru. Lah edan. Tapi sampai pagi hari nggak ada tuh serangan Maois ke barak itu. Pagi harinya tim 8 yang lagi nongkrong pada ngegibah. Apakah benar di sana itu tempat konflik? Palingan cuman akal-akalan tentara itu aja buat ngerjain mereka. Nah, setelah nongkrong di kebun, para polisi koclok ini pun malah mandi dengan tenangnya. Tapi pas si Kapil pulang jogging, dia langsung marah-marah karena ini polisi-polisi koplak malah buang-buang air buat mandi. Kapil bilang kalau di sini tuh air susah. Pompa air itu cuma digunakan untuk keperluan minum warga sekitar. Namun dengan nyolotnya, Aji bilang, "Alah, pakai dikit aja pelit bener. Pompanya juga masih di sana, nggak aneh bawa pulang." Nah, di lain tempat, diperlihatkan si Mani sedang mengecek lokasi sekitar barak. Ternyata di sana ada bekas bangunan rumah yang kayaknya habis dibakar gitu. Tak lama kemudian, tim 8 pun melakukan apel pagi. Tapi warga lokal protes ke Kapil karena mereka tidak bisa mendapatkan air. Kapil jelas saja protes ke tim 8 karena ulah dari polisi-polisi kuculuk ini, warga lokal bisa kehausan hari ini. Kapil pun bilang kalau sumber air di sini tuh susah benar. Anak buahnya si Mani malah seenak udelnya buang-buang air. Tapi para polisi karbitan ini pun malah bodoh amat dan malah lanjut main QQ. Siang harinya makan siang pasukan pun diantar. Tapi pas lagi asik-asiknya makan, Kapil kembali protes. "Mbok ya jadi polisi tuh agak ndolor dikit lah ya. Kalau semua pada makan bareng kayak gini terus siapa yang jaga? Seenggaknya ada yang standby gitu deh. Ini kawasan konflik loh ya, bukan tempat piknik." Kampretnya, ini polisi-polisi koclok malah nggak peduli. Yang penting kenyang. Nggak lama kemudian ada warga lokal yang bernama Kunancal datang ke sana. Intinya sih dia protes ke polisi-polisi ini karena warga desa nggak kebagian air gara-gara anak buahnya si Mani pakai air seenak jidatnya sendiri. Di sini Mani pun berjanji kalau mereka nggak akan menggunakan air itu secara berlebihan lagi. Mulai sekarang mereka nggak akan mandi di sana. Biar tuh anak-anak pada tayamum aja. Pas ditanyain di mana rumah si Kunancal, dia bilang kalau dulu itu rumahnya di sekitar sini, tapi beberapa tahun yang lalu rumahnya dibakar oleh tentara karena terjadi pertempuran dengan pemberontakan Maois. Dan rumah yang tadi dilihat sama si Mani itu adalah rumah Kunancal ini. Nggak lama kemudian tentara berdatangan ke sana. Di sini Kapten Dakota langsung marah-marah pas ngeliat para polisi bantuan itu kelihatannya santai bener, pakai baju bebas lagi. Setelah pada ganti baju seragam, Dakota pun kembali nyap-nyap. Di sini dia nggak habis pikir, kenapa polisi Karala ini pada nyantai-nyantai aja. Dakota bilang kalau tempat mereka berjaga ini adalah salah satu tempat paling berbahaya di Janarkan. Dakota juga memperlihatkan selebaran yang diambil dari pemukiman sekitar, yaitu poster yang berisi foto-foto tentara dan polisi yang mati karena diserang oleh separatis Maois. Setelah melihat itu, baru deh tuh polisi-polisi langsung ngena mentalnya pas ngeliat tuh foto-foto yang serem. Yang lebih kocloknya lagi, para polisi ini cuma dibekalin senapan purba dan peluru 10 butir untuk masing-masing anggota. Nggak ada tuh detektor metal, rompi anti peluru, dan alat komunikasi satelit. Mereka cuma sanggup senapan purba, tameng rotan, dan gebuk maling. Ya si Dakota semakin speechless lah. Ini mau ngelawan pemberontak apa ngelawan mahasiswa demo tuh ya? Ternyata terjadi kesalahpahaman antara polisi Karala dan tentara perbatasan. Polisi mengira yang akan memasok senjata itu adalah tentara, sedangkan tentara nggak tahu menahu soal itu. Pokoknya Dakota nggak mau tahu. Para polisi-polisi ini harus mengamankan barak itu sampai pemilu selesai. Bodoh lah mau pakai senjata atau ketapel, yang penting aman. Nah, pas mau pergi, Sersan Jacob menyarankan Mani untuk meminta penambahan amunisi karena tempat ini beneran berbahaya. Jangan sampai mereka semua itu mati konyol di sini. Nggak lama kemudian, Mani pun menelpon Inspektur Kepala Matthew. Mani pun menjelaskan apa yang terjadi. Namun Matthew juga mumet karena di tempat lain juga bernasib sama kayak timnya si Mani. Bahkan di tempat lain udah memakan korban polisi Karala yang ditembak oleh separatis Maois. Intinya si Matthew bilang kalau dia tuh udah meminta bantuan amunisi ke markas, tapi markas bilang kalau mereka nggak bisa menyediakan apa yang diminta. Mengetahui itu, Mani pun mumet, tapi dia nggak bisa bilang jujur ke anak buahnya, dan dia pun berbohong bila amunisi dan peralatan lengkap akan segera dikirim agar mental anak buahnya pada nggak jatuh. Keesokan harinya, para polisi ditemani sama Dev melakukan sweeping ke desa-desa sekitar. Di sana juga, Dev juga memberikan penyuluhan pemilu dan memberikan tindakan medis untuk warga-warga dan anak-anak yang sakit. Nah, di sana Kuti curiga, mungkin aja ada separatis Maois yang menyamar menjadi warga lokal. Singkat katanya, mereka pun melanjutkan siskamling sambil mencari titik-titik ranjau darat. Tapi semakin para polisi itu berkeliling, mereka semakin parno sendiri. Puncaknya adalah pas mereka menemukan lokasi bekas api unggun yang diduga digunakan oleh separatis Maois. Belum lagi, tiba-tiba Kapil mendapat info dari HT. Kampret satu, posisi, tolong hati-hati karena Maois sudah menyerang tempat lain. Ganti. Koplaknya mendengar itu, ini polisi konyol malah langsung ketakutan dan kabur sendiri-sendiri. Jelungup.
Pokoknya kocar-kacir sendirilah. Setelah ngumpet karena nggak ada apa-apa, mereka pun dipanggil. Oi, ngapain? Sini. Oh, dasar polisi pengecut. Tapi di saat itu, Manny melihat ada kakek-kakek yang membawa elang delongop di balik pohon angker. Malam harinya, para polisi ini pun saling ngobrol-ngobrol gitu. Mereka juga nanya ke Dev apakah dia pernah berhadapan langsung dengan si Maus. Dev bilang kalau dia belum pernah berhadapan langsung, tapi temannya ada yang sudah entat gara-gara Maus. Nah, ketika mereka lagi pada asik ngobrol di dalam, tanpa mereka sadari ada satu senapan yang lupa dibawa masuk. Dan benar aja, pas Aji keluar, dia melihat ada bocil yang mengambil senapan itu. Dan tiba-tiba suasana pun menjadi tegang. Nggak lama kemudian, Kuncalan pun datang ke sana. Ternyata itu adalah cucunya si Kuncalan. Melihat itu, Aji pun mencurigai bila si Kuncalan itu adalah Mawis. Karena dari kemarin, ini orang mencurigakan benar. Tapi si Manny nggak ambil pusing. Paling tuh bocil cuma pengen megang-megang senapan aja. Udah nggak usah dipikirin. Karena nggak ada yang mencurigakan lagi, mereka pun semua pun kembali masuk ke dalam. Dan tentu aja sambil minum-minum bareng biar nggak tegang tuh otot leher. Tapi tiba-tiba mereka malah diserang oleh senapan. Ya semua langsung pada kocar-kacir lah. Koplaknya, karena gelap, para polisi karbetan ini pun malah asal nembak ke segala arah penjuru. Sedangkan si Manny hanya terdiam karena syok. Melihat para polisi itu nembak nggak tentu arah, Kapil pun meminta semua untuk berhenti menembak. Tapi apalah daya, polisi-polisi yang ketakutan ini tetap aja menembak membabi buta. Sampai peluru mereka pun habis, baru deh mereka berhenti. Nggak lama kemudian, tentara pun berdatangan ke sana. Setelah mengecek di sekitar, mereka tidak menemukan Maois. Di sini Dakota pun menanyakan berapa peluru yang para polisi ini habiskan. Dengan bangganya, tim 8 pun bilang 10 peluru dan semua peluru udah habis dan biar tuh Maois tahu rasa. Hahaha. Tapi ngeheknya, Jacob bilang kalau di sekitar itu cuma ditemukan 3 selongsong peluru dari Maois. Selebihnya adalah petasan yang dibawa oleh si Maois. Ya masa sih ya, polisi yang katanya terbaik di Kerala nggak bisa membedain mana suara senapan dan mana suara petasan. Belum lagi para polisi ini pun menembak asal-asalan, sehingga sekarang semua peluru mereka pun udah pada habis. Karena hal itulah para polisi ini pun pada tertunduk malu. Keesokan harinya, Manny datang ke markas untuk menemui si Matthew. Intinya sih dia meminta dikasih amunisi lagi. Tapi si Matthew nggak bisa ngasih peluru karena emang peluru mereka itu terbatas. Setiap anggota cuma dikasih jatah 10 peluru aja. Sedangkan pemerintah Kerala nggak mau mengirim logistik lagi. Nah, di barak, para tim 8 pun mulai kehilangan kepercayaan kepada si Manny. Karena kemarin pas mereka diserang, Manny hanya terdiam ketakutan. Sekarang dengan cuma bermodalkan 8 butir peluru, mereka harus menjaga tempat itu sampai pemilu selesai seminggu lagi. Gak lama kemudian, Manny pun kembali ke barak. Tapi di sini sebagian anak buahnya udah nggak respect terhadap Manny lagi. Karena hal itulah, Manny meminta si Gires untuk menghubungi teman satu litengnya di kepolisian Kerala. Intinya sih, Manny sangat membutuhkan amunisi, kalau nggak mereka akan mati konyol. Di tempat lain di Kerala, diperlihatkan bila temannya si Manny, Inspektur Uday, terlihat sedang mengamankan bentrok massal. Mendengar permintaan teman satu letengnya itu, Uday yang jabatannya lebih tinggi, akhirnya menyuruh markas pusat Kerala untuk menyediakan amunisi untuk dikirim ke Jharkhand. Singkat cerita, walaupun nggak banyak, peluru-peluru itu pun langsung dikirim pakai kereta api. Tentu aja, hal ini pun langsung disampaikan ke Matthew. Nah, sebelum cabut dari markas, Manny pun bertanya ke Jacob seberapa bahayanya Maois itu. Jacob pun bilang kalau mereka mendirikan camp itu 6 bulan yang lalu, tapi baru 3 hari camp itu berdiri, Maois langsung menyerang dan memakan banyak korban jiwa. Intinya sih, Maois tidak akan segan-segan membunuh siapapun yang dirasa menghalangi mereka, bahkan warga sipil sekalipun. Nah, pas si Manny sampai ke barak, dia pun langsung dikasih kabar kalau baru aja tentara menangkap orang yang diduga sebagai mata-mata Maois, dan orang itu adalah anak buahnya si Kuncalan. Di sana, para polisi pun hanya bisa terdiam ketika melihat itu. Setelah itu, Kutai pun mengatakan, bukannya dia sudah bilang dari kemarin-kemarin kalau si Kuncalan itu mencurigakan, tapi si Manny nggak pernah menghiraukan mereka. Bisa aja mereka mati konyol karena sikap nggak peduli Manny itu. Nah, di sini Manny pun mengatakan kalau mungkin itu adalah kesalahannya. Tapi mulai saat ini, dia berjanji akan saling menjaga dan akan lebih bijak mengambil keputusan agar mereka semua bisa pulang dengan selamat. Siang harinya, Manny pun dikasih tahu kalau si Jojo dan Bala mengalami demam tinggi. Kapil yang mengecek memperkirakan bila si Jojo dan si Balan ini kena malaria. Tapi polisi yang lain menganggap kalau si Jojo itu cuma ketakutan. Alah, lihat aja tuh, menggigil kok meluknya senapan. Nggak lama kemudian, Kuncalan pun datang ke pos. Tapi anak punya si Manny meminta Manny agar mengusir Kuncalan. Mereka nggak mau dapat masalah karena berhubungan dengan Maois. Namun Kuncalan berkata, semua orang mengusirku. Maois menganggap kita sebagai pendukung pemerintah, sedangkan polisi menganggap mereka sebagai Maois. Kuncalan mengatakan bila anaknya tidak pernah bergabung dengan Maois, dia hanya difitnah. Tapi karena polisi di sana hanya bisa terdiam, Kuncalan pun akhirnya pergi dari sana dengan sangat sedih.
Sore harinya, Mani pun mengajak Aji, Gires, dan Nosan untuk patroli karena lusa sudah pemilu. Di dalam mobil, Nosan bilang ke teman-temannya, kalau nanti ada musuh, jangan gentar, jangan takut, udah mantep aja walaupun ini senapan gak ada pelurunya. Nah, pas malam harinya, tanpa mereka sadari, mereka sedang dipantau dari dalam hutan. Tapi nggak lama kemudian, supir langsung berhenti di tengah hutan itu dan keluar begitu aja. Jelaslah para polisi ini pada panik. Supir pun mengatakan kalau tempat itu merupakan tempat yang belum dibersihkan ranjau daratnya, akan sangat berbahaya kalau mereka tetap lanjut. Anak buah Mani pun menyarankan untuk putar balik, tapi Mani tidak mau, karena kalau mereka pergi sekarang, bisa aja tuh ranjau mengenai orang lain. Sialnya, karena di sana nggak ada sinyal, Mani dan Pak Sopir pun berniat nyari sinyal di tempat yang tinggi, dan menyuruh 3 anak buahnya itu untuk menunggu di sana. Nah, di tempat yang agak tinggi, mereka tetap aja nggak bisa nemu sinyal. Anehnya, Mani kembali melihat sosok kakek dengan elangnya yang ingak-inguk dari gelapnya malam. Pas dia kembali ke mobil, anak buahnya nggak ada yang kelihatan sama sekali. Jelas-jelas si Mani panik. Dengan berani, Mani pun masuk ke dalam hutan. Tapi dia malah melihat Maus yang sedang gebukin orang di sana. Ternyata Kuncalan. Dengan bermodalkan pistol 1 biji peluru, Mani pun mengusir orang-orang Maois itu. Haji. Alah, ternyata 3 polisi pengenyut ini malah ngumpet di balik jerami dan membiarkan Kuncalan digebukin habis-habisan. Di dalam gubuk, Kuncalan pun bilang kalau dia tuh dituduh sebagai mata-mata polisi sehingga dia digebukin sama Maois. Padahal Kuncalan hanya ingin hidup damai tanpa konflik. Intinya sih, Kuncalan meminta tolong ke Mani, tolong selamatkan anaknya yang difitnah sebagai Maois. Tapi mereka hanya bisa terdiam membisu. Nah, saat kembali ke mobil juga sama, mereka tidak bisa berkata-kata lagi dan hanya bisa terdiam. Di lain tempat, diperlihatkan bila kiriman peluru sudah sampai di tengah jalan. Tapi Rakes, polisi yang ditugaskan untuk membawa tuh peluru, malah nggak fokus dan lebih mementingkan godain cewek cantik. Toyib yang melihat itu memperingatkan, jangan sampai misi mereka kacau gara-gara si Rakes yang mata keranjang. Sedangkan di barak, Mani memperingatkan anak buahnya untuk membuat gardu pandang di atas pohon dan samsak pasir buat pertahanan mereka. Singkat cerita, semua orang pun pada melaksanakan perintah itu, tapi sambil ngedumel sih ya. Mereka itu ragu bila samsak pasir dan gardu pandang bisa menyelamatkan mereka dari serangan Maois. Tapi Mani berkata, lebih baik mereka berusaha daripada pas diserang, mereka nggak punya benteng pertahanan. Keesokan paginya, petugas KPU pun sampai di barak itu. Di sana, media juga mewawancarai Kapten Dakota. Dengan pedenya, Dakota bilang kalau semua sudah terkendali. Dia menjamin tentara dan polisi akan menjaga pemilu di tempat ini dengan baik karena mereka memiliki persenjataan yang lengkap dan modern. Nah, setelah media pergi, Jojo kembali berusaha melobi Dakota. Dia pun bilang kalau mereka itu hanya punya 8 butir peluru dan meminta tentara seenggaknya ngasih pinjam senjata ke mereka. Namun si Dakota ini cuma nyengir dan pergi dari sana. Di saat si Mani lagi mumet-mumetnya, Kuti dan Biju malah pergi ngeliap sendiri tanpa izin. Ternyata mereka berdua datang ke desa untuk membeli tuak. Aslinya sih yang ngajak itu si Kuti. Biju mah ngikut-ngikut aja, wong dia kalah senior. Setelah Kuti membeli 3 botol tuak, si Biju pun malah hilang. Ternyata dia lagi memberikan biskuit ke anak-anak kampung. Anehnya, Kuti malah marah-marah. Mereka itu lagi kekurangan makanan. Biskuitnya malah dikasih sama anak-anak kampung. Biju cuman bilang dia nggak tega melihat warga lokal yang miskin dan susah makan. Namun di sini Kuti menghina si Biju, yang emang sih ya, si Biju itu adalah keturunan dari suku Jarkan. Orang tuanya dulu merantau ke Karala. Kuti juga bilang, jangan-jangan si Biju itu anggota Maois. Merasa selalu direndahkan terus sama si Kuti, Biju pun kehilangan kesabarannya dan mereka berdua pun gelut. Singkat cerita, perkelahian mereka pun terhenti ketika ada truk militer yang lewat sana. Tapi truk militer jeblok karena nginjak ranjau darat. Beberapa jam kemudian, Kutai pun sadarkan diri. Ketika sadar, dia menanyakan gimana keadaan si Biju. Untungnya Biju juga selamat, walaupun badannya bakalan penuh koreng. Di sini Mani pun menyadari kalau luka di muka Biju itu bukan karena ledakan, tapi kayak habis digebukin. Karena ledakan itu juga, 10 orang tentara tewas ketika. Melihat itu, Jojo pun merasa panik sendiri. Nah, di TKP, dia malah dipanggil sama anggota DPR di sana yang bernama Zamidar. Dia bilang kalau kejadian seperti ini udah sering di sini, jadi nggak perlu khawatir, bos. Malam harinya, Biju pun menemui si Mani. Dia bilang dia akan mengundurkan diri dari kepolisian. Alasannya bukan karena dia takut mati, tapi karena dia tidak dihargai di kesatuannya sendiri. Dia sudah bosan selalu dihina sebagai orang luar, dan puncaknya hari ini, Mani mengerti dengan kekesalan Biju. Tapi Mani meminta mereka semua untuk kompak dulu, seenggaknya sampai misi mereka di sana selesai dengan selamat. Di lain tempat diperlihatkan bila si Toyib yang baru bangun bobo menyadari kalau kotak peluru mereka hilang. Lah bangkeknya, Rakes malah lagi asik ngerayu cewek di pojokan. Lah modar piye ki. Keesokan paginya diperlihatkan bila ada orang-orang yang mendatangi barak itu. Ketika semua polisi sudah pada ketakutan, ternyata orang-orang itu adalah warga yang ingin mengikuti pemilu. Singkat cerita, semua orang pun langsung pada siap sedia.
Nah, di saat itu si Mani juga berniat ke camp pusat untuk mengambil peluru. Namun pas sampai di camp pusat, Matthew bilang peluru itu tidak pernah sampai di sana dan 2 orang yang membawanya juga tidak diketahui keberadaannya. Nggak cuman itu, di koran juga dimuat berita tentang orang-orang yang diduga anggota Maois tewas tergeletak di tengah jalan, dan orang itu bukan lain adalah anaknya dari Kuncalan. Kembali lagi ke barak pemilu, diperlihatkan ada 2 mobil yang datang ke sana. Ternyata itu adalah Zamzindar dan anak buahnya. Nggak pakai babi bu, ini politisi korup langsung mengancam anggota KPU dan memasukkan nama palsu agar si Zamzindar bisa menang pemilu. Nah, di sana para polisi dan kapil pun tidak bisa berbuat banyak karena urusannya bisa panjang kalau udah urusan sama anggota dewan ini. Dan lagi, tugas mereka kan cuma mengamankan pemilu dari Maois, bukan dari bapak-bapak komisan yang besok di neraka bakal disuapin sama bara panas itu. Tapi nggak lama kemudian, Zamzindar malah ngamuk-ngamuk sama anggota KPU karena merasa dia dicurangin. Lah edan, curang teriak curang cuk. Nah, di saat suasana udah mulai panas, Mani pun sampai di sana. Dengan tegasnya, Mani pun langsung gaplok tuh anak buah Zamzindar. Bahkan Mani pun mengusir si Zamzindar. Kampretnya, ada mas-mas nyolot yang bernama Misro mendorong si Mani. Jelas aja dia pun langsung kicep pas ditodong sama senapan banyak kayak gitu. Ya, walaupun tuh senapan gak ada pelurunya semua sih ya. Intinya sih, Mani pun menyuruh mereka semua untuk pergi. Tapi Zamzindar pun gak terima dan bilang akan membalas ini. Di sini Mani yang lagi emosi juga bilang kalau mereka nggak dapat peluru. Nah, sekarang tinggal gimana mereka aja menghadapi situasi ini. Nggak lama kemudian Goku pun mengawasi dari gardu pandang, tapi dia melihat sesuatu yang mencurigakan. Dan benar aja, dari kejauhan Mani melihat ada rombongan orang-orang yang kayaknya anak buah Zamzindar yang berkumpul. Tahu akan diserang, Mani pun bilang mereka sekarang cuma punya 8 butir peluru. Mau dikasih setiap orang 1 butir atau mau dikasih semuanya ke sniper. Dan yang lain pun mencoba menghadang pakai tongkat. Singkat cerita, semua pun sepakat bila peluru itu akan diserahkan ke Jojo yang terkenal sebagai sniper terbaik mereka. Sedangkan yang lain langsung mengenakan pelindung anti huru-hara. Singkat cerita, anak punya si Zamzindar pun sampai dan langsung menyerang dengan bom molotov. Sialnya, si Misro berhasil menembak si Kapil. Ya udah deh, mereka pun langsung tawar. Namun ngeheknya, Jojo yang ditugaskan sebagai sniper malah luput terus nembaknya. Nah, di saat semua anak buahnya lagi tawuran itu, Mani memberikan pistol berisi 1 peluru ke petugas KPU buat jaga-jaga. Sialnya, karena kalah jumlah dan kalah senjata, para polisi itu pun langsung keok digebukin sama tutup orang. Terus kabar sniper kita gimana ya? Jelas dong, dia pun keringat dingin, nembak nggak pernah kena, mana peluru tinggal sebutir lagi. Nah, karena melihat anak buahnya yang pada KO dan snipernya yang dongok, Mani pun ikutan gelut dan ngamuk pakai tongkat api. Nah, di saat peluru terakhir itu, Jojo pun udah bodoh amat, dia pun merem pas nembak. Alah dalah, malah kena sasaran, kocak. Karena tahu polisi bisa menembak, semua anak Zamzindar pun langsung pada kabur. Dan setelah itu, mereka semua pun pada berpelukan karena berhasil menghalau massa. Tapi jangan senang dulu Ferguson, Jojo pun teriak kalau ada rombongan mobil yang datang ke sana lagi. Ya udah deh, polisi-polisi ini pun langsung standby dengan tongkat dengan slow motion. Lah, itu mah mobil tentara, Bambang. Singkat cerita, Kapil pun dibawa ke rumah sakit karena dia ketembak. Begitu juga dengan tugas para polisi. Tugas mereka sudah selesai dan diperbolehkan kembali ke kesatuan mereka. Terus Maoisnya kemana nih? Lah kok gini banget endingnya ya? Ah, sudahlah. Nah, sebelum meninggalkan tempat itu, Mani pun menitipkan barak itu ke Kuncalan. Mani berpesan agar mempertahankan tanah air itu dengan segenap jiwa. Tapi Mani tidak tega bilang kalau anak Kuncalan itu sudah tewas. Dan filmnya pun berakhir. Oh, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Buat happy aja deh, walaupun endingnya kentang. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. So, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi dan biar melatihin.